Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga yang mendengarkan cerita ini baik-baik saja. Di kisah kali ini akan melanjutkan cerita mengenai misteri rumah terbengkalai, syarat pesugihan bagian kedua. Cerita ini masih bersumber dari akun Twitter @tianrostiani. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Lalu, sosok itu berujar, "Surga dan neraka itu manusia yang memilih. Manusia dan bangsa kami sama-sama melakukan ibadah kepada Allah, tapi ibadahnya jelaslah berbeda. Tugas kami untuk menggoda manusia, tapi kami melakukan semua itu sebagai cara ibadah dan bukti ketaatan kami kepada Allah. Manusia dikatakan makhluk yang sempurna, karena selain ada sifat kami, terdapat pula sifat Allah di dalamnya. Itulah kenapa segala sesuatu kembali lagi pada diri manusianya sendiri. Apakah mereka akan mengikuti sifat kami atau sifat Allah? Allah memberi kami kebebasan kepada manusia untuk memilih. Jika manusia mengikuti sifat Allah, maka surga yang akan mereka dapat. Tapi apabila manusia mengikuti sifat kami, maka neraka yang akan menjadi imbalannya. Bagi kami, hidup di neraka itu tidak akan membuat kami menderita, karena memang neraka sudah ditakdirkan untuk menjadi tempat kami." Mendengar apa yang sosok tersebut katakan, saya seperti mendapat tamparan keras. Saya kemudian menangis karena saya sadar selama ini kadang saya pun masih melakukan banyak kekhilafan. Setan dan jin bisa saja saat itu kepada Allah, padahal mereka diciptakan dalam keadaan yang tidak sempurna dan berperan sebagai sosok yang tidak baik karena diberi tugas untuk menggoda manusia. Kemudian saya bertanya, mereka yang di kamar mandi itu siapa? Kenapa keadaan mereka seperti itu? Dan yang berada di kamar serta ruang tengah itu siapa? Yang saya lihat ada beberapa sosok dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, terutama yang berada di kamar mandi. Ada yang terikat leher dan kakinya, ada yang bertubuh sangat kurus, ada yang dipenuhi luka dan berbau busuk sehingga membuat saya sangat mual. Ada pula sosok perempuan yang hanya duduk terdiam dengan raut wajah yang penuh kesedihan dan penyesalan, menatap dingin ke arah saya. Dan masih ada beberapa sosok lagi yang berada di kamar mandi itu dengan kondisi yang hampir serupa dengan yang sudah saya sebutkan tadi. Sosok tinggi, besar, dan bertaring itu menjawab, Mereka itulah yang menjadi pelaku dari pesugihan, dan yang kondisinya cukup baik itu yang menjadi korban tumbal pesugihan. Lutut saya benar-benar terasa lemas saat mendengar jawaban dari sosok itu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Apakah saya harus membantu mereka atau membiarkan mereka? Begitu gumam dalam hati saya. Kemudian sosok besar dan bertaring itu mengatakan, Itulah contoh dari apa yang tadi saya katakan, bahwa segala sesuatu kembali lagi kepada pilihan manusianya. Apakah mereka ingin bersenang-senang di dunia dan memiliki segalanya, tapi kemudian menderita setelahnya? Atau mereka akan menjalani kehidupan dengan takdir yang sudah digariskan untuk mereka, dan kemudian mendapatkan kehidupan serta kematian yang layak? Tidak usah mengasihani mereka. Mereka sedang membayar atas apa perbuatan yang telah mereka lakukan, dan yang menjadi tumbal dari pesugihan itu hanyalah tinggal menunggu waktu sampai pada saatnya mereka menemui batas ajal yang seharusnya. saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Seumur umur, baru kali ini saya mengetahui dan melihat secara langsung hal seperti itu yang memang benar adanya. Selama ini saya hanya mendengar cerita atau hanya melihat hal-hal semacam itu di televisi atau tayangan-tayangan lainnya. Dan saat itu semuanya benar-benar nampak di depan mata saya. Saya pun kembali bertanya, apakah sosok tinggi besar dan bertaring itu akan selamanya ada di rumah itu?
Dia menjawab, Saya akan berada di sini sampai batas waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian dengan manusia yang menjadi pelaku pesugihan itu. siapa yang menjadi pelaku pesugihan dan kemudian menyediakan rumah ini? Sosok itu kembali menjawab, Saya tidak bisa mengatakannya, karena untuk tidak mengungkap siapa pelaku pesugihan itu sudah termasuk dalam perjanjian yang telah disepakati. Tapi suatu saat, apabila batas waktu perjanjiannya telah habis, maka kalian akan mengetahuinya. Kemudian sosok itu perlahan menghilang dari pandangan saya. Saya hanya bisa tertegun setelah mengetahui banyak hal yang selama ini menjadi misteri. Setelah itu saya mengajak keponakan saya untuk pulang. Di luar rumah, saya sempat menetralkan energi saya dan keponakan saya. Karena pada saat berada di dalam rumah, kepala saya terasa sakit dan pundak saya terasa sangat berat. Itulah sepenggal kisah nyata yang baru saja saya alami. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berperilaku seperti selayaknya manusia. Sekian. Dan itu dia cerita mengenai misteri rumah terbengkalai syarat pesugihan bagian kedua. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @tianrostiani yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.